Sejak 21 Juni 2024 yang lalu ya, Labuan Bajo, umat Katolik di Keuskupan Labuan Bajo sudah memiliki uskup, dan tanggal 1 November 2024 Monsinyur Maximus Regus ini bertugas di Labuan Bajo dan menjadi uskup pertama, menarik sekali, di keuskupan paling bungsu ya, dan mengurusi Labuan Bajo. Bagaimana ceritanya Natal pertama sebagai uskup di kota destinasi pariwisata premium. Pagi ini senang sekali ya saya bisa berkesempatan bertemu dengan Monsinyur Maximus Regus. Monsinyur, apa kabar? Baik. Sehat mudah-mudahan ya. Sehat. Biasanya mengurusi mahasiswa-mahasiswi, kali ini mengurusi lebih banyak mahasiswa-mahasiswi. Lebih banyak. Jadi ini kita ada di Rumah Keuskupan Labuan Bajo, di wilayah ini Jalan Van Bekum. Oke, Van Bekum ya. Monsinyur sudah berapa lama tinggal di sini? Di sini beberapa hari sebelum tabisan itu. 1 November itu ya? Ya. Kira-kira 2 atau 3 hari sebelum itu pindah. Sudah pindah. Sebelumnya di sebelah sana ada paroki dan kevikepan. Berapa orang yang tinggal di rumah keuskupan? Kami di sini berlima, Romo. Waduh, ya. 5 orang untuk bangunan yang lumayan besar ya, pemirsa. Ini kalau tadi kami sudah sempat touring, ada bangunan ini lantai 2, dan kami berada di lantai 2 di salah satu kamar dari banyak kamar yang belum ditempati. Ya, tapi ini juga sebetulnya rumah transit. Oke, ya, rumah transit maksudnya? Rumah transit itu ya kalau ada pastor, uskup yang sempat ke Labuan Bajo singgah, silakan mampir. Oke. Ataupun teman-teman awam juga boleh. Boleh, silakan tinggal. Mampir. Iya. Itu selalu terbuka. Baik, oke, ya. Tapi nanti ada yang setelah nonton podcast ini langsung datang nanti Monsinyur ya. Tidak apa-apa. Silakan. Silakan. Ya, Monsinyur, bagaimana awal pertama disampaikan, diberi kabar untuk menjadi uskup di Keuskupan Labuan Bajo pada waktu itu? Beberapa 2 minggu sebelum tanggal 21. Biasanya waktu itu dipanggil ke Jakarta oleh kedutaan untuk menghadap, untuk disampaikan tugas yang akan diberikan oleh Vatikan itu. Jadi semuanya dalam prosesnya dalam tidak bisa ditawar kerahasiaan. Atau ditolak tidak boleh. Ya, ada dialog tetapi keputusannya sudah ada. Jadi sebetulnya kita hanya mendengar keputusan, tetapi ada banyak diskusi sebelum itu bersama dengan Nuncio atau Duta Vatikan tentang sejumlah hal penting, misalnya terutama situasi Indonesia secara umum, kemudian Flores, NTT sebagai mayoritas Katolik, tetapi juga menghadapi banyak tantangan begitu, sosial, kemiskinan, kemudian ya banyak sekali cerita-cerita miris yang masih kita hadapi, human trafficking, kemudian ancaman ekologi. Tetapi di pihak lain juga isu-isu seperti eksploitasi sumber daya energi dan sebagainya juga masuk dalam diskusi-diskusi. Tetapi pada intinya ada optimisme di balik itu, bahwa dengan terbentuknya keuskupan baru ini sebetulnya menunjukkan adanya pertumbuhannya dari sisi kekatolikan. Jadi kalau menambah keuskupan itu kan berarti ada pertambahan. Dan di sini karena Labuan Bajo ini ruang perjumpaan sebetulnya, agama yang beragam, Katolik, teman-teman Muslim dan sebagainya, kemudian perjumpaan budaya juga karena turisme. Jadi Labuan Bajo ini benar-benar menjadi satu mosaik sosial, budaya, keagamaan yang cukup menarik, yang sangat menarik, dan bisa menjadi arena evangelisasi gereja, perjumpaan dengan agama-agama lain, dan diharapkan nanti Labuan Bajo ini tumbuh sebagai sebuah komunitas iman yang unik lah seperti itu, karena dia menawarkan sesuatu sebagai hasil dari irisan-irisan perjumpaan-perjumpaan tadi. Iya. Monsinyur menjadi uskup pertama di sebuah keuskupan baru di tempat yang tadi Monsinyur sebut sebagai mozaik begitu ya. Dan keunikan yang Monsinyur sampaikan ini hanya keunikan yang menarik, atau menurut Monsinyur ada tantangan begitu memimpin keuskupan tidak hanya baru tetapi di tempat yang disebut premium begitu, dan menjadi arus lalu lintas, tempat arus lalu lintas bertemunya
semua unsur di sini, baik unsur agama, ras, kebudayaan dan lain-lain. Ya, tentu saja ada tantangan. Ini sebagai tantangan besar karena misalnya kita menyebut ini daerah pariwisata, tetapi pariwisata sebagai budaya atau cara hidup itu kan belum sepenuhnya ya. Mungkin di kawasan Labuan Bajo di sini ya pariwisata itu menjadi bagian dari denyut kehidupan sosial setiap hari. Tapi kalau sebagian besar dari Kuskupan ini kan masyarakatnya masih agraris dan sebagainya. Jadi bagaimana melakukan transformasi, kemudian persiapan secara kultural, kemudian sumber daya dan sebagainya itu menjadi hal yang sulit juga. Nanti kalau tidak itu pariwisatanya melaju dengan cepat, tetapi masyarakat kita itu sangat pelan. Tidak boleh ada yang dikesampingkan ya. Jadi dia sulit mengakses benefit-benefit dari pariwisata pada akhirnya. Mungkin itu menjadi tugas kami, Kuskupan salah satunya, di antara tugas-tugas yang lain itu supaya umat kita atau masyarakat kita bisa mendapatkan benefit dari pariwisata ini. Tapi dari point of view soal iman orang Katolik begitu ya, ada pesan bahwa buatlah iman itu berakar di sana. Di sini maksudnya di Labuan Bajo. Itu kemudian Monsinyur memikirkan untuk bagaimana untuk bisa apapun ya yang menjadi sebuah kebijakan dari keuskupan yang nanti akan diimplementasikan dalam program-program itu bisa menjawab semua kebutuhan tadi yang beragam, tetapi tetap tidak mengenyampingkan misi utama adalah buatlah iman itu berakar di Labuan Bajo, Monsinyur. Ya tentu proses evangelisasi dan sebagainya itu tetap menjadi poros dari perjalanan gereja, terutama keterlibatan sosial itu harus tetap berakar pada nilai-nilai Kristiani itu sendiri. Tetapi nilai-nilai Kristiani itu kan bukanlah nilai-nilai yang di dalam dirinya sendiri eksklusif, tetapi nilai Kristiani itu memberi peluang juga untuk bisa melakukan perjumpaan, melakukan kolaborasi, kerjasama dengan pihak lain. Jadi saya pikir ketika ingin membangun keberakaran iman di sini, itu berarti sebuah proses atau sebuah strategi sinergi di antara berbagai macam elemen ini. Bukan hanya terutama gereja, tapi juga elemen-elemen lain, pemerintah, masyarakat, kemudian teman-teman dari agama yang lain dan sebagainya, sehingga inklusivitas dari iman Kristiani itu sendiri bisa mendapatkan justifikasinya. Jadi dia tidak hanya hadir sebagai prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan yang eksklusif, tetapi dia bisa membuka dan mengajak banyak orang untuk bergerak bersama-sama membangun masyarakat ini, membangun kehidupan sosial ini yang semakin baik. Dan tentu itu juga adalah bagian dari perjuangan gereja. Itu makanya gereja itu sama sekali tidak eksklusif dalam hal ini. Tentu tetap berakar tadi yang saya katakan, ada banyak prinsip-prinsip kekristenan, prinsip-prinsip Kristiani yang harus dimunculkan, tetapi tidak membatasi dia, tidak membatasi, malah mendorong dia untuk semakin terbuka dan bisa. Hal-hal yang kontras harus betul-betul ada effort khusus begitu ya untuk bisa menjawab ini semua tantangan. Ini di depan mata ini begitu ya, Monsinyur ya, bukan hanya sebatas narasi ketika ada di Labuan Bajo. Kalau kami secara internal ada banyak persiapan yang harus kami lakukan, terutama kalau kami sendiri Kuskupan Labuan Bajo targetnya bersama tim pastoral itu tahun pertama dan kedua ini kami sebut sebagai tahun tata kelola. Jadi mempersiapkan tata kelola dari aspek organisasinya, kemudian dari aspek programnya, kemudian dari aspek aktivitas-aktivitas pastoral, tetapi terutama mempersiapkan fondasi bagi gereja muda ini supaya bisa bergerak ke depan. Jadi itu persiapan secara internal. Jadi lebih kepada persiapan tata kelola, visi, misi, roadmap Kuskupan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun. Tapi kami juga mengajak pihak-pihak lain juga, pemerintah, kemudian NGO, kolaborasi untuk berpikir bersama, karena dengan prinsip keterbukaan tadi.
Monsinyur, berarti umat di Keuskupan Labuan Bajo ini 230 ribuan lebih atau datanya? Sekitar itu. Kalau data 2 tahun lalu yang terakhir 230.000 dengan 25 paroki. 25 paroki ya. Dalam target kami ada pengembangan paroki juga 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Pemekaran paroki ya, yang sudah siap. Baik, pemirsa, ini kita berada di rumah keuskupan tepat 1 hari sebelum Natal besok ya. Dan kita lihat memang ini persiapan di Labuan Bajo di beberapa titik ini ada pohon-pohon Natal, begitu semarak Natalnya sudah mulai terasa. Kita juga ada itu pasar Natal. Oh, ada pasar Natal. Pasar Sukacita Natal di halaman katedral di depan. Oh betul, ya tadi sempat kami lihat dalam perjalanan. Sejak tanggal 16. Oke. 16 Desember nanti ditutup tanggal 1 Januari. Itu lebih dari setengahnya itu teman-teman Muslim justru di situ yang hadir. Oke, itu salah satu strategi tadi yang Monsinyur bilang, bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi gitu ya. Ya, dan tahun ini dalam surat gembala Uskup Labuan Bajo itu mengangkat damai sejahtera di bumi, rumah kita bersama. Rumah kita bersama tadi sudah ada implementasinya di bazar itu ya, itu ada kolaborasinya dan lain-lain. Apa yang ingin Monsinyur sampaikan itu tadi ya, soal damai sejahtera di bumi dengan kehadiran Yesus Kristus dalam momen Natal ini, kemudian ada rumah kita bersama di belakangnya begitu. Kenapa Monsinyur memilih itu? Saya masih ingin meneruskan gagasan-gagasan utama dari Paus Fransiskus. Kalau kita melihat ajakan-ajakannya, terutama kemarin kunjungan pastoralnya dan kemudian dari beberapa surat ensiklik, dia benar-benar ingin mengembalikan kesadaran kita itu untuk membangun dunia ini sebagai sebuah rumah bersama. Dan kalau kita lihat ini kan kata bersama ini kadang-kadang sudah dicederai oleh ketidakadilan, semangat eksploitatif yang dimunculkan atas nama bersama. Katakanlah ya atas nama bersama oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang punya power lebih dan sebagainya. Dan karena itu memang bahaya besar yang mengancam rumah bersama ini adalah menurut saya mental eksploitatif itu dalam banyak bentuk, baik itu dalam kebijakan-kebijakan dan sebagainya, kemudian dalam mentalitas yang tidak bisa membatasi diri untuk mengatakan cukup begitu ya. Kalau dalam bahasa sederhananya, kalau kita bisa hidup dengan makan 1 piring, kenapa kita harus makan 2 piring? Yang piring kedua itu mungkin bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Iya. Kan? Jadi karena belum berani mengatakan cukup itu poin. Kepada hal-hal tertentu. Jadi saya kira itu yang menurut saya membahayakan rumah bersama tadi, karena ada mentalitas eksploitatif, ketidakadilan, kemudian ya seperti itulah. Jadi tidak bisa membatasi katakanlah mungkin nafsu berkuasa dan sebagainya, sehingga ingin terus menghisap dari bumi ini. Jadi saya kira pesan Paus itu dengan prinsip keberlanjutan tadi itu juga menjadi harapan kita semua, bahwa kita harus memikirkan dunia ini sebagai sebuah rumah bersama, rumah yang nyaman, rumah yang aman, rumah yang inklusif bagi semua orang. Dan damai sejahtera itu jadi salah satu kunci damai sejahtera. Dan saya kira kedamaian itu menjadi apa istilahnya puncak pencaharian kita sebagai manusia ya. Hidup dalam kedamaian gitu. Dan itu ada juga di beberapa poin, ada 5 poin begitu dalam surat gembala yang sudah disampaikan begitu ya. Sudah disampaikan. Untuk Natal tahun ini, dan ditutup dengan poin kelima itu damai Natal dan harapan untuk masa depan. Artinya damai ini akan berlangsung di semua sisi waktu begitu ya. Bukan hanya untuk sekarang saja begitu. Bukan untuk sekarang. Jadi dia menggaransi masa depan kita. Kalau tadi saya katakan kita bisa memulai membangun satu peradaban yang baru, budaya yang baru, melawan mentalitas eksploitatif tadi, mentalitas menghisap tadi itu, saya kira di situ masa depan tadi itu yang kita katakan itu bukan kita bisa pastikan akan baik ya, tapi proses dan arah ke sana itu bisa kita mulai. Dan
ya mudah-mudahan kita bisa mencapai titik itu. Ya, kalau misalnya masih terasa kurang damai, ini kalau untuk pribadi ke pribadi umat Katolik begitu ya, ini momen yang baik untuk kita berdamai. Sekurang-kurangnya sekali setahun. Pada malam Natalan, hari Natal. Jangan sampai juga dilewatkan juga itu ya. Oke. Monsinyur silakan terakhir, ini bagaimana pesan Natal untuk umat Katolik yang akan merayakan Natal. Hari ini kami rekam acara ini pada H-1 pada tanggal 24 Desember 2024. Tanggal yang cantik juga ini ya, 24-24. Malam nanti ada misa di mana? Monsinyur akan memimpin misa di Paroki Waisambi. Jam 7, kemudian besok perayaan Natal di Katedral jam setengah 9 pagi. Iya. Silakan pesan Natal. Salah satunya tadi sudah disampaikan soal berdamai begitu ya. Tentu berdamai dengan diri, dengan di sekitar kita. Minimal tadi Monsinyur bilang 1 tahun 1 kali lah, jangan sampai dilewatkan. Ada pesan Natal lainnya, silakan Monsinyur. Baik, terima kasih keluarga besar RRI Labuan Bajo sudah hadir di Rumah Keuskupan untuk berbincang-bincang menyambut pesta Natal kelahiran Sang Juru Selamat. Kami mengajak kita semua, umat, keluarga besar Keuskupan Labuan Bajo, dan juga semua saja yang berkehendak baik untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Semoga semangat Natal terus menjadi bagian dari usaha kita membangun budaya baru, budaya hidup yang sederhana, berbela rasa, solider, dan senantiasa ramah terhadap lingkungan di sekitar kita. Siap ya, itu poin yang harus betul-betul kita ingat, resapi begitu ya, jangan sampai didengarkan kemudian selesai podcast selesai juga. Tapi Monsinyur ada persiapan apa untuk Natal di Rumah Keuskupan? Atau para imamnya sibuk nanti akan ke paroki-paroki? Ada beberapa yang sudah pergi untuk ke asistensi Natal. Yang lain hari ini akan asistensi Natal. Jadi kami masing-masing mempersiapkan diri untuk perayaan Natal, membantu di paroki dan juga di stasi. Sudah hanya 5 orang di sini tapi keluar semua ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ke sini begitu Natal sudah pasti kosong di sini ya. Paling-paling saya besok ada di sini. Oke. Dan ada satu teman Romo juga yang ada di sini. Ada tradisi semacam open house begitu juga ada ya? Ya, mudah-mudahan ada yang datang ya. Pasti ada yang datang kalau ada nastar dan lain-lain gitu ya. Tapi Monsinyur biasanya di Keuskupan juga sama kan seperti rumah-rumah umat lainnya tuh mempersiapkan kue-kue. Atau mungkin Monsinyur sudah beli baju baru mungkin tidak ya? mempersiapkan. Tidak. Umat yang bawa kue. Oh gitu. Berarti kami nih yang datang tidak bawa kue. Oke, jadi tapi memang budayanya masih sama ya, tidak ada yang misalnya kalau imam tidak boleh mempersiapkan apa dan lain-lain. Tetap saja ya, supaya suasana Natal khas Flores begitu ya. Pasti ada. Karena kalau di daerah, kalau di negara lain ya begitu yang khas seperti di Flores. Mungkin tidak ada ya bersilaturahmi berkunjung atau persiapan kue-kue semacam itu mungkin tidak sama begitu, tapi itu yang nanti akan menjadi signature atau kekasan Flores. Kalau Natal harus ada kastengel, ada nastar. Sekarang sudah berkembang ada minuman soda dan minuman-minuman yang lain. Mudah-mudahan itu tidak merusak suasana Natal. Mungkin itu juga apa yang ingin Uskup sampaikan ya, karena beberapa pengamatan kami biasanya belum Natal saja orang sudah mulai satu kerat dan lain-lain begitu Monsinyur ya. Saya kira Natal ini kan pertama sekali dia adalah perayaan rohani, spiritual. Jadi mungkin itu makna yang harus dikedepankan. Ketimbang pesta-pesta tadi. Yang lain-lain. Itu hanya tambahan. Karena pesannya adalah kita berdamai, jangan sampai tambahan-tambahan itu justru membuat kita tidak berdamai. Itu. Kadang-kadang karena itu ya juga menciptakan hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Karena hal-hal tambahan tadi. Hal-hal tambahan tadi itu juga masuk dalam kalimat tadi ya, bahwa kita merasa tidak cukup mengeksploitasi kebahagiaan juga kurang baik berarti Monsinyur. Kurang baik. Oke, baik. Monsinyur terima kasih waktunya bersama RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan nanti setelah ini Monsinyur yang bisa main-main ke RRI ya. Kita akan mudah-mudahan karena kita tetangga saja ini masih di satu jalur. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terus berkolaborasi karena
tentu media komunikasi menjadi hal yang penting bagi gereja juga. Baik. Banyak juga program-program kegiatan-kegiatan pastoral gereja yang perlu juga diberitahukan kepada umat, kepada masyarakat, dan kepada dunia. Baik, Setiap Monsinyur. kehendak baik. Terima kasih banyak, Monsinyur. Selamat mempersiapkan Natal. Terima Dan kasih semua. terima kasih untuk semua yang sudah menyimak. Untuk Anda selamat mempersiapkan Natal juga. Saya Desi Natalia bersama dengan Monsinyur Maksi langsung dari Rumah Keuskupan Labuan Bajo yang kami ikut dalam istilahnya endrayan juga rumah ini ya. Ya, dan tadi kami sudah touring di Rumah Keuskupan ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam damai Natal untuk kita semua.